Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Eka Stefani. Saya di sini akan membahas mengenai audit sektor publik dan tatanan kelembagaan. Di sini saya akan membagi ke dalam 5 subtopik pembahasan. Yang pertama ada pengertian audit sektor publik, yang kedua ada tujuan audit sektor publik, yang ketiga ada standar dan jenis audit sektor publik, yang keempat ada tatanan kelembagaan audit sektor publik, dan yang terakhir ada metodologi pemeriksaan keuangan sektor publik. Kemudian kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian audit sektor publik. Pengertian audit sektor publik sendiri adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan penyediaan barang dan pembiayaan yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya, dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Kemudian ada audit sektor publik di Indonesia itu dikenal sebagai audit keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tujuan audit sektor publik. Tujuan audit sektor publik di sini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah standar dan jenis audit sektor publik. Standar dan jenis audit sektor publik dibagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama ada standar umum, standar pekerjaan, dan standar pelaporan. Standar umum di sini terdiri dari audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua ada dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Kemudian yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya, cermat dan seksama. Kemudian yang kedua ada standar pekerjaan. Standar pekerjaan di sini, pekerjaan yang harus direncanakan itu sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Kemudian pemahaman memadai atas pengendalian intern dan harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menemukan sifat saat dan lingkup pengujian yang akan diberlakukan. Kemudian ada standar pelaporan. Standar pelaporan di sini, laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kemudian laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis audit sektor publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, terdapat 3 jenis audit keuangan negara. Yang pertama ada audit keuangan. Audit keuangan adalah audit laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kemudian yang kedua ada audit kinerja. Audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik. Kemudian yang ketiga ada audit dengan tujuan tertentu, yakni audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas hal yang diaudit. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tatanan dan kelembagaan akuntansi sektor publik.
Menurut Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan negara, yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksaan Keuangan. Kemudian aparat pengawas internal pemerintah, yakni unit organisasi di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian negara, lembaga dan negara pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangan. Kemudian yang ketiga ada satuan pengawasan intern, adalah unit organisasi pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya. Kemudian di sini ada metodologi pemeriksaan akuntansi sektor publik. Metodologi pemeriksaan akuntansi sektor publik di sini dibagi ke dalam 3, yakni perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan audit. Perencanaan audit di sini sendiri terdiri dari pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan, ada pemenuhan kebutuhan pemeriksaan, pemahaman atas entitas, pemahaman tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, pemahaman atas sistem pengendalian intern, pemahaman dan penilaian risiko, penetapan materialitas awal dan kesalahan terlolier, penentuan metode uji petik, pelaksanaan prosedur analitis awal, penyusunan program pemeriksaan dan program kegiatan perseorangan. Kemudian pelaksanaan audit terdiri dari pelaksanaan pengujian dan analitis terinci, pengujian sistem pengendalian intern, pengujian substantif atas transaksi dan saldo akun, penyelesaian penugasan, dan lain sebagainya. Kemudian ada pelaporan audit. Pelaporan audit di sini terdiri dari penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan, penyampaian konsep hasil pemeriksaan kepada pejabat entitas yang berwenang, pembahasan konsep hasil pemeriksaan dengan pejabat entitas yang berwenang, perolehan surat representasi, kemudian penyusunan konsep akhir dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.